Assalamualaikum. Pak, lagi bikin apa ini, Pak? Ya lagi tunggu orderan. Bisa mengganggu sebentar ini, Pak? Ya bisa. Matikan dulu tuh. Ini sambil anu tuh. Kenalkan, nama saya Saprin. Nama saya Amri. Nama saya Nurdin. Nama saya Ruslan. Saya sebelum jadi driver itu di perusahaan PT Surapandan. Sebelum driver pergi bantu mertua kalau sawah. Saya pilih sebagai ojol itu karena bagi saya jam kerja tidak diatur lagi dengan perusahaan. Awalnya saya tertarik ke driver online karena pikir pendapatannya lumayan. Terus kalau gajiku jadi sales, sebelum bisa jadi sales motor di Surabaya. Awalnya saya tertarik sama ojol. Awalnya itu saya cuma menjadi pinjam teman karena ya lebih fleksibel jam kerjanya. Saya sangat mau bekerja sebagai ojek online karena lihat dari teman, karena penghasilannya cukup lumayan lah. Dia dapat per minggu dibanding kita kerja di perusahaan. Jadi saya ambil alih untuk kerja di ojek online. Saya memilih resign di tempat saya. Saya pilih itu jadi driver 2017 karena memang sangat menjanjikan. Dulu sangat menjanjikan memang jadi driver ojol itu. Bisa kita dapat pendapatan 400 bahkan lebih. Makanya saya pilih jadi driver itu karena waktu kita sudah tidak ditekan, terserah kita mau jalan mau tidak, kan kita dapat sendiri. Saya pilih jadi driver mungkin kan lebih fleksibel, lebih apa yang mau dilakukan bisa lebih fleksibel. Sebelum pandemi gitu Gojek sangat menjanjikan, bisa kita dapat sampai 400, 300. Setelah ini pandemik, waduh pendapatan boro-boro 100, kadang 90. Itu pun lagi kita harus sampai malam. Hari itu ya nggak sampai 100. Nggak sampai. Selama pandemi ini kadang 35 pendapatan itu ya, 35 kadang 50. Selama pandemi ini orderan banyak sekali orderan. Kadang kita biasa dapat sebelum pandemi dapat 400.000, 300.000. Sekarang sudah 150, mentok-mentok 100, itu pun lagi sampai jam 1 malam. Itu masuk pandemi sekitar 3 bulan sesudah pandemi, masuk pandemi 3 bulan. Dua orderan. Dua Itu orderan. berapa totalnya kita dapat? Dalam satu orderannya itu 8.000. Jadi kalau dalam orderan itu 16.000 dalam sehari. Selama yang saya alami itu 3 hari. Karena satu hari itu saya mengantar ke jalan Borong, antar orderan food pizza. Pizza itu harganya mungkin 250. Setelah saya sampai di lokasi, nomor yang saya telepon itu customernya sudah tidak aktif, chat sudah tidak direspon lagi. Jadi saya sudah menunggu 1 jam bahkan 1 jam, mungkin ini opik. Jadi saya bawa pulang saja itu makanan ke rumah. Setelah itu besoknya ada telepon masuk, Pak, kenapa pesanan saya sudah tidak sampai-sampai? Karena saya sudah ada di lokasi. Jadi saya mau juga emosi ya, takut nanti dia melapor. Jadi saya bilang begini Bu, tidak apa-apa Bu, makanannya saya bawa pulang saja karena kita kan tidak bayar pakai GoPay, cuma pakai uang cash saja. Jadi ibunya tidak rugi, toh saya yang rugi. Jadi saya bawa pulang itu makanan, saya makan sama keluarga. Saya hari mengantar di jalan Kampung Ramah. Kampung Ramah saya mengantar makanan, saya dipalak sama anjing. Jadi saya tidak bisa lewat ini, jadi saya telepon customer, akhirnya dia keluar. Jadi kelar masalah. Ini pengantaran barang, dia bilang makanan, kenapa daging 1 karung? Jadi saya kaget. Tapi kan daging dimakan, Ji. Enggak,
itu maksudnya daging 1 karung, jadi saya kagetnya kok mau dibilang makanan kenapa daging 1 karung, jadi terpaksa saya langsung antar sesuai dengan pesanan. Ada itu hari saya booking penumpang waria, saya kira cewek. Aduh, saya tanya namanya diam saja, tapi namanya di aplikasi cewek. Saya tanya namanya diam saja, tapi di tujuan dia pakai suara bass. Sudah Pak, di sini saja Pak. Kan kaget itu. Itu pengantaran dari mana ke mana, Pak? Ya, dari Tamalate ke ini Sudiang ya, tengah malam lagi. Pengalaman selama saya di ojol itu yang saya tidak bisa lupa itu, saya sangat bangga karena selama di ojol pernah saya ketemu salah satu anggota dewan yang dari Jawa. Terus secara tidak langsung juga saya ketemu dengan anaknya Hamengkubuwono, ketemu langsung. Itu yang saya tidak bisa lupa selama ini. Terus pengalamanku pada saat mengantar orderan itu paling sering dapat orang galau. Jadi dia curhat, tapi penumpang dia, ordernya penumpang berai. Saya itu hari antar dari hotel ke Sungai Poso. Sementara perjalanan itu dia curhat sama saya, katanya dia diselingkuhi. Terus pacarnya main kasar begitu. Tapi saya juga mau kasihan juga, saya cuma bilang sabar saja Kak. Tapi di satu sisi juga saya malu karena di atas motor menangis, takutnya nanti dikira sama pengendara lain sayang apa ini perempuan, padahal tidak. Itu sih pengalamanku yang tidak bisa gue lupa. Paling sering dapat customer galau. Terus pesanku untuk aplikator, ya tolong diperhatikanlah mitra-mitranya, dikembalikan bonusnya seperti dulu. Karena kita ini sudah banyak ambil andil dalam aplikator, dalam besarnya juga aplikator, jadi sebaiknya lebih diperhatikan mitranya, kesejahteraannya mitranya diperhatikan, terus bonusnya dikembalikan, insentifnya dikembalikan, pemerataan ordernya juga diratakan kepada semua teman-teman, karena ada juga beberapa teman yang dari pagi sampai tengah malam cuma dapat 5 orderan, kan kasihan kalau begitu. Itu saja sih untuk pesan saya. Kemarin saya mengantar dari Pelita ke kuburan Paneka sekitar jam 10:30 malam. Saya disuruh masuk dari depan kuburan yang menjual esteller, lurus masuk ke kuburan itu. Saya di sana agak merinding, jadi saya Bismillah baca doa, saya selesaikan orderan itu. Paling berkesan cuma itu. Sekian. Pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan itu sewaktu ada saya punya penumpang lompat turun sebelum sampai di tujuannya, karena saya lewat, artinya saya kompas tujuan mau ke Perintis, rumah sakit Rinhas. Dari mana itu, Pak? Kita antar ke Perintis. Dari terminal Palengkeri ke Perintis. Terus saya kompas kan karena sering macet. Dulu itu anak sekolah ini, masih sekolah anak-anak, sering macet di Batuwaraya. Jadi saya kompas lewat ini pinggir kanan, terus tembus di Todeng 3, Abdesir, keluar di PLTU, terus Perintis, terus jadi agak cepat sedikit dari perjalanan kalau kita lewat jalan rayanya. Tapi bagus kan, di kanal, tapi pinggir kanal itu sudah pengecoran semua, sudah bagus jalannya. Tapi penumpang ini dia tidak tahu ya orang baru turun di kota, makanya dia pikir mungkin ini driver mau macam-macam atau bagaimana. Tapi saya tetap kembali mengambil saya punya penumpang, baru saya kasih tahu baik-baik, bilangnya ini kita kompas supaya tidak terlalu lama perjalanan, karena kita kan mau ke rumah sakit. Jadi saya ambil jalan pintas, tapi dia mengerti karena dia orang baru turun di kota. Alhamdulillah, terima kasih atas pemberian donasi dari Indahnya Sedekah Netherlands serta Peduli Duafa. Terima kasih untuk Indahnya Sedekah Netherlands, Peduli Duafa, telah memberikan saya
donasi untuk bantuan. Dan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Kasih atas indahnya sedekah Netherlands, atas donasi yang diberikan kepada saya, dan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Terima kasih buat indahnya sedekah Netherlands, dan saya ucapkan juga selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Terima kasih indahnya sedekah di Netherlands, peduli duafa, dan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Saya mengucapkan terima kasih kepada indahnya sedekah Netherlands, dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada indahnya sedekah Netherlands. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada indahnya sedekah Netherlands dan Saya mengucapkan terima kasih kepada indahnya sedekah Netherlands dan peduli duafa atas donasinya, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Duafa mantap. Duafa mantap. Mantap.